Kemudian untuk info psikotes tahap 2 Polri ini, biasanya psikotes tahap 2 itu terdiri dari Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar apakah seleksi penerimaan calon anggota Polri di tahun 2021 ini akan dilaksanakan 2 gelombang, dan info seputar pelaksanaan psikotes tahap 2. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya apakah seleksi penerimaan calon anggota Polri itu dilaksanakan 2 gelombang atau tidak, karena mengingat pernah ada surat edaran seputar perubahan untuk rencana seleksi penerimaan calon anggota Polri yang akan dilaksanakan 2 gelombang. Nah, kurang lebih mungkin surat edarannya seperti ini. Jadi surat edaran ini sebenarnya sudah aku pernah dapatkan lama, cuman memang aku belum pernah share karena memang tahu sendiri kan, untuk tes penerimaan Polri ini banyak kejutan. Jadi sewaktu-waktu itu bisa ada perubahan. Jadi seperti yang sudah sering teman-teman tanyakan, apakah penerimaan Polri di tahun 2021 ini akan dilaksanakan 2 gelombang? Ingat, seleksi penerimaan Polri itu penuh dengan kejutan atau misteri. Jadi bagi teman-teman yang masih bertahan sekarang, silahkan tetap fokus ke yang sudah pasti-pasti saja. Yang sudah pasti-pasti yaitu seleksi penerimaan calon anggota Polri itu biasanya tiap tahun itu cuman ada 1 kali. Masalah nanti ada penambahan kuota atau gelombang, itu merupakan bonus. Yang terpenting adalah prepare dari teman-teman semua. Jadi berkaca dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, sudah banyak info yang beredar, tapi infonya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi bagi teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang, gunakan peluang dan kesempatan ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berdoa semoga hasilnya baik, amin. Jadi untuk penyelenggaraan penerimaan anggota Polri ini itu butuh anggaran yang cukup besar. Jadi tidak asal-asalan untuk membuka rekrutmen penerimaan anggota Polri yang baru, karena itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi APBN untuk Polri tahun ini termasuk APBN dengan anggaran terbesar ketiga. Jadi kurang lebih itu sampai ratusan triliun. Jadi tidak semerta-merta asal open recruitment. Penambahan anggaran itu biasanya digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan negara di tengah pandemi COVID yang sekarang ini, karena diperkirakan dalam waktu 1-1,5 tahun ke depan itu Indonesia itu masih dalam kondisi sosial ekonomi yang rawan atau belum stabil karena pandemi. Jadi potensi kenaikan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat itu cukup tinggi. Jadi kalau menurut aku pribadi, itu agak sulit untuk seleksi penerimaan calon anggota Polri gelombang kedua yang tesnya itu diulang dari awal. Artinya itu diulang dari mulai pendaftaran secara online, rikmin awal, psikotes, kemudian akademik sampai pantohir. Tapi kalau penambahan kuota atau kuotanya banyak di tahun ini, itu masih mungkin atau masih ada peluang. Atau kuota untuk pendidikannya dibagi 2, yang diambil dari peserta yang gugur atau lulus tidak terpilih pada saat sidang kelulusan akhir atau pantohir. Tapi itu juga biasanya nanti akan dicek lagi atau di ranking lagi, disesuaikan dengan kuota yang dibutuhkan. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, jadi untuk penyelenggaraan rekrutmen ini itu diambil dari APBN. Jadi untuk APBN 2021 ini itu digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Seperti yang sudah aku bilang tadi, untuk anggaran Polri itu untuk tahun ini merupakan anggaran posisi ketiga terbesar, yaitu kurang lebih 112,1 triliun. Yang pertama itu ada ini,
yang kedua itu ada Kemenhan, yaitu kurang lebih 137,3 triliun, dan urutan posisi ketiga itu yaitu Polri, yaitu kurang lebih 112,1 triliun. Jadi ini cukup besar sekali. Jadi seandainya mau diadakan rekrutmen pas diulang dari awal, itu kemungkinannya agak kecil atau agak susah, mengingat situasi sekarang yang masih belum kondusif. Jadi kenapa aku perlu menginfokan ini, yaitu agar teman-teman itu punya pandangan ke depan. Jadi teman-teman jangan berharap untuk hal yang belum pasti. Silahkan prepare untuk hal-hal yang sudah pasti ada di depan mata. Kemudian untuk info psikotes tahap 2 Polri ini, biasanya psikotes tahap 2 itu terdiri dari yang pertama, nanti teman-teman akan ada pengisian seputar daftar riwayat hidup atau DRH. Jadi pengisian ini itu hampir sama dengan daftar riwayat hidup yang ada di belangko teman-teman. Jadi nanti teman-teman baca lagi di belangkonya agar nanti bisa cepat ketika teman-teman mengisi daftar riwayat hidupnya. Kemudian nanti ada form pengisian inventory minat. Jadi ini biasanya digunakan untuk menentukan karakteristik kepribadian dari teman-teman, minat, penyesuaian diri, sikap, motivasi, dan lain sebagainya. Biasanya nanti ada pernyataan atau pertanyaan seputar ya tidak suka atau tidak suka atau sangat tidak suka, tahu atau tidak tahu, dan lain sebagainya. Kemudian ada tes grafis atau gambar RPO. Jadi kurang lebih untuk pengisian daftar riwayat hidup, inventory minat, tes grafis ini kurang lebih akan dilaksanakan dengan waktu 60 menit atau sekitar 1 jam. Kemudian di tes grafis ini atau gambar ini, biasanya untuk di tahun lalu itu ada tes warteg, kemudian ada tes menggambar orang, kemudian ada tes menggambar pohon, kemudian ada tes menggambar rumah pohon orang atau RPO. Kemudian ada sesi wawancara yang biasanya kurang lebih dilaksanakan sekitar 45-60 menit atau 1 jam. Biasanya tes wawancara ini diambil dari tes PASHAN yang sudah pernah teman-teman kerjakan pada saat psikotes tahap 1. Ini merupakan pendalaman dari tes PASHAN atau kepribadian dari teman-teman. Jadi gambaran untuk psikotes tahap 2 di bidang tes grafis atau gambar itu ada gambar rumah, gambar pohon, gambar orang, atau tes warteg. Jadi kurang lebih urutannya seperti ini. Jadi mumpung masih dari sekarang, silahkan teman prepare dari segala kemungkinan yang ada. Silahkan teman latihan, persiapkan dengan sebaik mungkin. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan aku bahas di video berikutnya. Jadi yang terpenting adalah silahkan teman-teman banyak berdoa. Tujuannya apa? Agar nanti diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan, dan kesehatan pada saat seleksi penerimaan calon anggota Polri atau di TNI ini. Dan semoga panitia yang ngecek adalah orang-orang yang baik. Kemudian teman-teman tetap fokus, tetap prepare, karena masih ada tes UKJ, uji kesempatan jasmani, tes antropometri, psikologi tahap 2, wawancara, PMK dan wawancara, rikmen akhir, dan tes supervisi. Itu yang bisa menggugurkan atau bisa membuat TMS. Jadi jangan sampai teman-teman itu sampai lengah. Silahkan tetap prepare sampai sidang kelulusan akhir atau pantohir. Jadi silahkan teman-teman bisa cek atau sambil browsing kira-kira untuk rekrutmen tahun 2021 ini apakah ada gelombang 2. Nyatanya setelah aku searching atau browsing atau cek di YouTube itu masih belum pasti. Artinya itu bisa tidak terjadi. Jadi kemungkinannya itu 50-50. Jadi silahkan teman tetap prepare yang sudah pasti saja. Nah itu aja yang bisa aku share kali ini seputar rencana penerimaan calon anggota Polri, apakah dilaksanakan 2 gelombang atau tidak, kemudian gambaran psikotes tahap 2. Semoga apa yang aku infokan tadi bisa bermanfaat untuk teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan teman bisa bertanya di live chat atau di kolom komentar. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.